Mengejutkan, inilah 4 berita Brigadir Joshua terbaru. Berita pertama, ada petunjuk menarik dari otopsi ulang Brigadir J. Berita kedua, bukti video call terakhir dengan pacar. Brigadir bilang akan dibunuh oleh para skuad lama. Berita ketiga, saat otopsi ulang, ibu Brigadir J menangis histeris, tagih janji istri Sambo. Berita keempat, perlihatkan 20 video ke Komnas HAM. Polri pastikan Brigadir J masih hidup saat tiba di rumah Ferdi Sambo. Inilah berita pertama, perlihatkan 20 video ke Komnas HAM. Polri pastikan Brigadir J masih hidup saat tiba di rumah Ferdi Sambo. Tim Cyber, Barreskrim dan Digital Forensik Mabes Polri yang diminta keterangannya oleh Komisi Nasional Hak Manusia, Komnas HAM, hari ini Rabu 27 Juli, memperlihatkan rekaman video CCTV. Puluhan video itu berisi tentang perjalanan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan istri Irjen Ferdi Sambo beserta rombongan dari Magelang ke Duren 3 hingga Kramat Jati. Komisioner Komnas HAM M. Khairul Anam mengatakan bahwa dari 20 rekaman video juga termasuk sampai Kramat Jati. Dalam video tersebut tergambar dari Magelang hingga Duren 3, Brigadir J dan istri Irjen Ferdi Sambo bersama rombongan dalam keadaan hidup. Informasi penting diterima Komnas HAM. Jelas Anam bahwa almarhum Brigadir J dalam keadaan masih hidup saat masuk kediaman dinas Irjen Ferdi Sambo. Jadi, Irjen Sambo masuk duluan, kemudian ada rombongan baru pulang dari Magelang, dan di situ terlihat ada Bu Putri dan almarhum Yosua masih hidup di Duren 3 yang masih hidup. Terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat, tidak kurang satu apapun, ucap Anam di kantor Komnas HAM, Jalan Latu Harhari, Jakarta Pusat, Rabu 27 Juli. Anam menuturkan bahwa 20 video dari 27 titik CCTV sepanjang perjalanan dari Magelang ke Jakarta, tepatnya di Duren 3, Brigadir Joshua masih dalam keadaan hidup. Jadi, kalau teman-teman nanya, waktu dengan Kramat Jati sesuai nggak? Kalau lihat dengan sekilas ya, sesuai. Nanti kita akan cek lagi, ucapnya. Selain itu, Komnas HAM juga memperlihatkan data Seldam, temuan dari tim Cyber, Barreskrim, dan Digital Forensik Mabes Polri yang menunjukkan aktivitas Brigadir J sebelum tewas. Baik keberadaan komunikasi, jejaring komunikasi yang terdapat di area Duren 3, di area Magelang. Jadi, ada 4 titik. Salah satunya, menarik Seldam menarik komunikasi itu. Kami juga dikasih bahannya. Nanti kami analisis. Roll materialnya kami dikasih. Sekuen jaring-jaringnya. Siapa ngomong apa, kita juga dikasih. Tutupnya. Berita kedua, fakta baru. Bukti video call terakhir dengan pacar. Brigadir bilang akan dibunuh oleh para skuad lama. Terungkap sudah foto komunikasi terakhir antara Brigadir Joshua dengan pacar, Vera Simanjuntak. Dalam foto tersebut, Brigadir Joshua dan Vera Simanjuntak tengah melakukan komunikasi video call. Terlihat Brigadir Joshua tidur di atas kasur, sedangkan Vera Simanjuntak duduk. Yang cukup mengejutkan adalah Brigadir Joshua terlihat menangis dengan mata yang sembab. Wajahnya juga menunjukkan ada ketakutan. Demikian pula dengan Vera Simanjuntak, matanya sembab memerah dan menangis. Foto komunikasi terakhir Brigadir Joshua dengan Vera Simanjuntak diunggah pengacara keluarga, Komarudin Simanjuntak melalui akun media sosialnya, Rabu 27 Juli. Dalam keterangannya, Komarudin meminta dukungan atas otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua yang saat ini dilakukan di RSUD Sungai Bahar, Jambi. Dukung hasil autopsi dan visum et repertum almarhum Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat, tulisnya. Komarudin juga menuntut agar hasil otopsi Brigadir Joshua dibuka secara transparan kepada publik. Itu sebagaimana perintah Presiden Jokowi yang sampai 2 kali memperingatkan penanganan Jumat berdarah di daerah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo itu. Segera diumumkan sekarang, juga secara terbuka, objektif dan transparan sesuai amanat Presiden Republik Indonesia demi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatannya, sambungnya. Selain itu, Komarudin juga mendesak agar jenazah Brigadir Joshua bisa dimakamkan secara kedinasan.
dukung jenazah almarhum Brigadir Polisi Nopriansah Yosua Huta Barat untuk dimakamkan sekarang secara kedinasan, desaknya. Mari tolak alasan kurang persyaratan administrasi, tegas Komarudin. Komarudin juga menyertakan keterangan foto tangkapan layar komunikasi antara Brigadir Yosua dan pacar, Vera Simanjuntak. Disebutkan bahwa Brigadir Yosua saat itu menyampaikan permohonan maaf. Tidak hanya itu, Yosua juga meminta Vera Simanjuntak agar mencari pria lain sebagai pengganti Brigadir Yosua untuk jadi pendamping hidup. Komarudin juga menyebut bahwa di momen itu Brigadir Yosua secara khusus berpamitan kepada Vera Simanjuntak karena akan pergi untuk selama-lamanya karena mendapat ancaman pembunuhan. Sekaligus menjelaskan bahwa dia akan pergi untuk selamanya karena akan dibunuh oleh para skuad lama yang pada kurang ajar, tandasnya. Berita ketiga, ada petunjuk menarik dari otopsi ulang Brigadir J. Bagi yang masih mengikuti kasus Brigadir J yang ditemukan tewas mengenaskan di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, ada petunjuk menarik dari otopsi ulang. Pemakaman kembali Brigpol J dilakukan secara kedinasan atau kepolisian. Itu artinya Brigpol J dianggap meninggal dalam mengerjakan tugas kedinasan dengan baik. Tidak mungkin institusi melakukan pemakaman kedinasan kepada seseorang yang dianggap melakukan pelecehan atau perbuatan kriminal. Dengan dicopotnya Irjen Verdi Sambo dan sejumlah petugas kepolisian lainnya, maka sudah jelas sebenarnya arah penyelidikan tim gabungan. Yang satu dimakamkan secara kedinasan, yang lainnya dicopot. Lagi pula, narasi pelecehan berujung baku tembak juga sulit dinalar. Dalam waktu 3 menit, tidak mungkin terjadi istri jenderal masuk rumah, kemudian ganti baju, kemudian tertidur, kemudian ada sopirnya masuk, melakukan pelecehan, menodongkan senpi, diketahui anggota lainnya, terjadi baku tembak. Berita keempat, saat otopsi ulang, ibu kandung Brigadir J menangis histeris, tagih janji istri Sambo. Pembongkaran makam Brigadir J untuk keperluan otopsi ulang dihadiri oleh anggota keluarga Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Rabu 27 Juli 2022 di Pemakaman Umum Kristen Sungai Bahar. Begitu prosesi pembacaan doa selesai, yang diteruskan dengan pembongkaran makam Brigadir J, tangis anggota keluarga pun pecah. Khususnya Rosti Simanjuntak yang merupakan ibu kandung Brigadir J. Bahkan dalam tangis, Rosti histeris ungkap kebohongan Putri Cenrawati saat makam Brigadir J dibongkar oleh petugas. Di mana keadilan? Di mana kamu, Putri? Kata kamu mau menjaga anak kita, ucap Rosti, yang ditenangkan sang anak bungsu Bribda Mahareza Huta Barat. Rosti Simanjuntak meminta pertanggungjawaban Putri Chandrawati yang merupakan istri Verdi Sambo yang pernah menjanjikan akan menjaga Brigadir J sebelum tewas dalam aksi polisi tembak polisi dengan Baradae. Meskipun pihak keluarga berusaha menenangkan Rosti seiring ekshumasi makam untuk kepentingan autopsi ulang Brigadir J, namun ibu Brigadir J terus meratap. Mana ibu Putri? Mana tanggung jawabmu, Bu Putri? Kebohongan semua. Kamu seorang ibu. Mana nalurimu seorang ibu? Mana Bu Putri? Teriak Rosti. Tolong kami, Bapak Panglima. Tolong kami, anak kami disiksa, kata Rosti Simanjuntak. Suasana di kawasan pemakaman Brigadir Yosua seketika haru saat melihat tangisan ibu Brigadir J. Autopsi ulang digelar untuk menjawab keraguan atas autopsi yang dilakukan sebelumnya. Permohonan melaksanaan disampaikan oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat melalui kuasa hukumnya. Pelaksanaan autopsi ulang ini melibatkan dokter forensik yang ditunjuk oleh Polri dan juga tim independen. Di antara dokter forensik tersebut, ada yang berasal dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia dan juga dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat.